Modiar anjlok total. Survei SMRC ungkap rakyat makin tak suka pada Anies, bukan naik tapi makin ambiar, Demokrat ancam tinggalkan. Terkenal saja itu belum cukup ya untuk bisa membuat pemilih langsung memilih calon presiden. Selain dikenal, seorang calon juga harus disukai. Nah, kesukaan kepada calon-calon presiden ini yang diyakini ikut menentukan keputusan pemilih dalam memilih calon presiden. Nah, di antara yang tahu, yang menyatakan suka kepada Prabowo itu 80%. Lalu di antara yang tahu juga, yang mengatakan suka dengan Anies Baswedan 68%. Dan yang suka kepada Ganjar dari yang tahu 82%. Jarak antara Ganjar dengan Anies itu misalnya itu selisih 18%, untuk kita bisa yakin memang Ganjar di atas Anies. Ya, kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Anies Baswedan ini tampaknya semakin panik. Karena apa? Karena mungkin dia sendiri ini sudah tahu bahwa kemungkinan besar dia akan gagal nyapres di pemilu 2024. Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan Ganjar Pranowo terus melesat dengan meraih dukungan 39,2%, sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%, sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menjadi tokoh yang paling disukai oleh kalangan pemilih kritis dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ganjar memperoleh tingkat kesukaan sebesar 82%, Prabowo 80%, sedangkan Anies Baswedan anjlok di angka 68%. Hal ini terungkap dari temuan hasil riset terbaru dari Lembaga Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan, responden dari temuan itu adalah pemilih yang memiliki akses lebih baik atas sumber informasi sosial politik. Denny menjelaskan, tingkat kesukaan terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto relatif stabil selama periode 6 bulan terakhir. Keduanya juga mendapatkan respon yang lebih positif dibandingkan dengan Anies Baswedan. Sementara, tingkat likability Anies Baswedan mengalami penurunan yang signifikan. Pada survei Desember 2022, tingkat likability atau kesukaan kepada Anies mencapai 73%. Namun pada survei Mei 2023, angka kesukaan terhadap Anies justru anjlok menjadi cuma 68%. Denny juga memaparkan hasil temuan riset yang menyatakan bahwa pemilih kritis telah mengetahui ketiga sosok tokoh baca pres itu. Sebanyak 97% pemilih kritis mengaku mengenal Prabowo Subianto. Dari segi popularitas berdasarkan kuantitas, Prabowo menempati posisi tertinggi, mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Meski begitu dari sisi kualitas, Ganjar kembali berhasil meraih posisi yang pertama dan mendapatkan respon positif. Masa sih seorang PhD, mantan rektor, berpengalaman dalam pemerintahan, fasih berbahasa Inggris, pelindung semua umat beragama, bersih dari KKN, tangguh menghadapi tantangan responsif, dan tegar menghadapi cibiran, elektabilitasnya turun drastis, kan gak make sense. Itu pasti yang ada di pikiran Kadron. Di DKI Jakarta misalnya, Anies kan sangat berpengalaman dalam membangun kata-kata yang menurut penilaian Anies bisa menjadikan Jakarta sebagai kota maju dan rakyatnya sejahtera. Hebat bukan? Tapi ngibul aja tuh bisanya. Tapi ya begitulah, mau di branding seperti apapun, mau dijual dengan narasi tingkat tinggi sekalipun, elektabilitas Anies bakal tetap anjlok. Karena memang masyarakat sudah mengenal Anies sebagai orang yang menyengsarakan rakyat. Banyak orang yang menganggap Anies sebagai orang yang acuh kepada kepentingan rakyat. Hal itu karena ulah Anies sendiri yang cuma mementingkan kepentingan pribadi daripada masyarakat yang dipimpinnya.
Bahkan nih, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur Jakarta itu terus menurun sejak Juli 2022. Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies secara berturut yaitu 29,4% Juli 2022, Oktober 2022 di angka 28,4%, Januari 2023 24,2%, Februari 2023 24%, April 22,2%, awal Mei 21,8%, akhir Mei 18,9%. Elektabilitasnya pun kini terpaut sangat jauh dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ada di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2% dan Menhan Prabowo 38%. Di sisi lain, pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief perihal urgensi sosok cawapres bagi Anies menuai dinamika di internal. Apalagi Andi Arief mengungkapkan Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies. Kemarin, Andi menduga lambatnya deklarasi cawapres menjadi penyebab elektabilitas Anies mengalami tren penurunan dalam sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini. Dengan hipotesa itu, Demokrat menurut Andi bakal mengusulkan kepada Anies agar segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres pada Juni 2023. Mengevaluasi dukungan? Apakah ini kata lain dari Demokrat yang bakal cabut dukungan jika ketumnya nggak jadi cawapres Anies? Waduh, makin suram ya nasib Anies. Meskipun masih banyak parpol yang belum memutuskan dukungan, namun hal ini sudah menunjukkan jika Anies bisa jadi akan kalah, bahkan gagal jadi capres di 2024. Dan manuver-manuver yang selama ini mereka pertontonkan kepada kita adalah bukti bahwa mereka akan melakukan 1001 macam cara untuk menyerang lawan politiknya. Mereka berpikir ini cara yang sangat canggih dan keren, padahal rakyat sudah paham betul apa yang menjadi niat terselubung dari komplotan mereka. Bagaimana menurut Anda? Irma Caniago lawan perintah Surya Paloh, tolak AHY dan ajukan Jenderal Dudung Abdurrahman jadi cawapres Anies. Musuh kadrun tuh, Bu. Hahaha. Lihat aja dengan wajah yang seperti itu, yang nantangin orang, nantangin orang, ya, halalkan darahnya, gitu ya. Bisa nggak kita halalkan darahnya? Tuh tampang-tampang seperti itu nggak boleh dibiarkan, itu ada di Indonesia. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa kok. Menyerangnya siapa lagi kalau bukan gerombolan pengasong agama yang memang selalu membuat kacau. Jenderal Dudung kini memang ditempatkan sebagai target serangan. Mereka marah karena naiknya mantan Pangdam Jaya ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat telah memporak-porandakan strategi besar mereka yang sudah mereka susun sedemikian lama. Saya bilang kalau memaksakan kehendak kalian berhadapan dengan saya bilang begitu. Itu kepada pemimpin demonya kan Pak. Ya saya pegang pistol saya aja. Saya nggak akan nembak tapi saya takut-takuti lah dia. Begini Mas, ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Orang ini Khilafatul Muslimin tetap ngeyel dan tetap mau konvoy lagi setelah ini, ya silahkan. Saya yakin Pak Dudung akan nangkepin orang-orang ini.